Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kesehatan kepada kita, di mana kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin. Alamin. Selanjutnya izin memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Saya Ari Budiman selaku moderator, kemudian ada Dwi Kuncahyati sebagai pemateri kedua, dan Eliana Fikasari sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu yang akan dibahas adalah pengertian zakat. Zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam. Istilah zakat sendiri berasal dari kata zaka yang artinya suci, baik berkah, tumbuh, dan berkembang. Di dalam zakat terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, kebersihan jiwa, dan memupuk kebaikan. Itulah mengapa disebut zakat. Kemudian ada 8 golongan yang menerima zakat, antara lain satu adalah fakir. Fakir adalah orang yang hampir tidak mempunyai apa-apa sehingga menyebabkan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang kedua itu ada miskin. Miskin adalah orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga ada amil. Amil itu adalah orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Selanjutnya keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan tauhid dan syariah. Yang kelima ada riqab, adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri sendiri. Yang keenam ada kharimin, adalah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan jiwa dan izah. Kemudian ketujuh adalah fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah seperti dakwah, jihad, dan semacamnya. Selanjutnya yang terakhir adalah ibnu sabil, orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan taat kepada Allah. Baiklah, terima kasih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya itu disampaikan oleh saudari Dewi Kuncahyati. Pada saudari Dewi Kuncahyati saya persilahkan. Selanjutnya, hukum mengeluarkan zakat. Para ulama sepakat mengeluarkan zakat, hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat wajib zakat. Sebagaimana ketentuan dalam syariat agama, perintah mengeluarkan zakat tertuang dalam beberapa ayat dan dalam Al-Quran, salah satunya pada surah Al-Baqarah ayat 110, yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala hanya pada Allah. Sesungguhnya Allah malah melihat dan apa yang kamu bagikan. Selanjutnya, pengertian infak. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemasalahan umum menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bab 1 pasal 1. Infak merupakan amalan yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari seseorang muslim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 215, infak dapat diberikan kepada siapapun seperti orang tua, anak yatim, dan sebagainya. Syarat infak, yang pertama memiliki harta yang cukup untuk infak. Kedua, orang yang tidak dibatasi hak atas harta dan dirinya karena suatu alasan. Yang ketiga, dilanjutkan dilakukan oleh orang yang baligh dan berakal. Dan yang terakhir, didasari oleh sukarela tanpa adanya paksaan.
Lalu ada pengertian sedekah. Sedekah atau sedekah adalah pemberian suatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya. Orang yang paling banyak layak menerima sedekah seorang adalah anaknya, keluarganya, dan kerabatnya. Tidak boleh dia sedekah kepada orang lain. Jika ada disedekahkan, itu perlu sebagai nafkah hidup dirinya dan keluarganya. Jenis-jenis sedekah tersebut antara lain materi memberi uang, makanan, minuman, atau takjil, berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, merupakan contoh sedekah materi yang berarti memberi sesuatu memiliki wujud kepada orang lain. Non-materi, sedekah jariah. Pengertian wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Ada dua macam penerima wakaf, yaitu maukul alaih muayyan, yaitu wakaf kepada perorangan tertentu, orang atau lebih. Maukuf alaih goiru muayyan, yaitu wakaf pada orang yang tidak ditentukan, seperti kepada golongan fakir miskin, santri pondok, kaum muslimin, dan lain-lain. Ketentuan dan syarat wakaf sesuai undang-undang. Yang pertama, wakif atau orang yang mewakafkan harta. Yang kedua, nazir atau orang yang akan bertanggung jawab mengelola harta wakaf tersebut. Yang ketiga, harta benda wakaf atau harta yang diwakafkan. Yang keempat, ikrab wakaf, untuk kehendakan mewakafkan sebagian harta bendanya demi kepentingan orang banyak. Adapun rukun wakaf yaitu ada 4 rukun dalam wakaf, yakni yang pertama orang yang berwakaf al-wakif, yang kedua benda yang diwakafkan al-mauquf, yang ketiga orang yang menerima manfaat wakaf al-mauquf alaihi, dan yang terakhir lafaz atau ikrab wakaf.